Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azza wa jalla bi jami'i asma'ihi yasmu ya ta'ala la ghaliba lahu bi jami'i quwwah wa la du'iya lahu bi tasmiyatil adna li anna Allah azza wa jalla Salla ala man qad wulida bi Makkatal Mukarramah allazi arsalahu Allah li ayyakuna khatimal anbiya wa huwa Muhammad ibni Abdillah allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Tiada lafaz yang pantas terucap oleh mulut kita kecuali lafaz Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah umat, karena kita adalah hambanya, dan beliaulah pemilik 99 nama yang karomah. Dan kalau kita mengikuti semua perintahnya, niscaya kita akan menjalani kehidupan yang indah. Dari 7 miliar nama yang ada di dunia, hanya nama Nabi kita lah yang dapat bersanding dengan Sang Rabbuna Azimah, karena beliaulah Panglima Agung besar kita. Wah, karena seperti itu, kita sebagai makhluk yang lemah dan tak berdaya haruslah dan sepatutnya bersalawat kepada Syafi'i wa syafi'ukum mauli wa maulakum nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wahai para dewan juri sekalian, kehidupan kita ini haruslah berarti, karena sudah banyak keniscayaan, sudah banyak orang-orang yang sudah mulai menghilangkan kebaikan-kebaikan di setiap sisinya. Apalagi di zaman pandemi seperti ini, sudah banyak aspek-aspek yang menurun drastis, dari mulai nilai agamis, ekonomis, dan tak luput juga sosialis. Maka kita sebagai pemuda kadang-kadang sudah mulai tergiur dengan kemewahan dunia yang sangat menghibur. Padahal itu tanda-tanda bahwanya pemuda akan hancur, karena setan tanpa kita sadari sudah mulai menggerogoti keimanan kita demi sedikit. Maka demi mencegah bencana ini, saya Arman Baihaqi dari Tahfizul Quran Darul Ulum Ridho ingin berceramah dakwah Islami yang berjudul Merevolusi Akhlak Pemuda dengan Kemuliaan Al-Quran. Hadirin dan juri, ketika saya katakan tadi bahwasannya pemuda adalah salah satu kunci bangsa masa ini, kunci kesuksesan bangsa ini, ada salah satu hal yang sangat dibenarkan, karena ketika pemuda yang diharapkan ingin menjadi pemimpin dunia, ingin menjadi pemimpin negara ini, tapi alangkah sedihnya kita, karena hari ini, detik ini, kita sudah banyak melihat pemuda yang menjadi salah satu pelaku kerusakan moral di tengah masyarakat. Apakah itu yang disebut dengan pemuda? Padahal kalau misalnya kalian tahu, hai pemuda, salah satu tugas Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk melengkapi akhlak manusia, sebagaimana hadis berkata, Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwasanya aku diutus ke dunia ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka wahai hadirin wal hadirat, hadirin jeung hadirat, jurin jeung juriat, kita pemuda di zaman ini haruslah merubah keadaan dunia ini, haruslah merubah keadaan bangsa ini. Dan perubahan itu tidak akan terjadi jika kita tidak merubah diri kita sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya
Allah enggak akan merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Wahai hadirin dan juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui bahwasanya kita harus berubah, apakah pedoman dan kitab yang dapat kita patuhi? Kitab yang kita bisa patuhi adalah Quranul Karim. Karena Quranul Karim ada petunjuk bagi semua umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Bahwa sesungguhnya Quran itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dia akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat. Pasti ada yang bertanya-tanya ketika saya mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman. Apakah kita bisa membaca Al-Quran? Apakah kita bisa menghafalnya? Apakah kita bisa menadaburinya? Tentu jawabannya bisa dan sangatlah mudah, tidaklah susah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir. Yang artinya sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal, untuk diingat, untuk dipelajari. Maka adakah dari antum semua yang dapat mengambil pelajarannya? Ketika Allah berkata telah dimudahkan kepada kita menghafal Al-Quran, apakah kita tidak yakin dengan lafaz itu? Apakah tidak yakin dengan firman itu? Keimanan kita diuji dengan kata-kata tersebut. Jika kita memang benar-benar yang beriman, pasti kita akan menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran sangatlah mudah. Maka saya sebagai penceramah ingin mengajak antum semua, marilah kita menghafal dan mengkaji Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman kita. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit berpantun. Buah semangka, buah manggis, buah alpukat, buah jeruk. Itulah nama-nama buah. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Ma'asabaka min hasatin faminallah, wa ma'asabaka min sayyatin famin indi nafsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.